Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Waalaikumsalam kali ini kita warahmatullahi akan mempresentasikan tugas jaringan komputer, yaitu tugas review jurnal nasional. Pertama-tama kita perkenalkan terlebih dahulu nama-nama kita. Nama saya Rizky Alwan Fauzan, NIM 2019-51144. Selanjutnya, Mas Sela. Nama saya Sela Valentino Ferdiansyah, NIM 2019-51139. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Iskandar. Baik, nama saya Nur Muhammad Iskandar, NIM 2019-51123. Terima kasih. Yang terakhir, Mas Badrus. Baik, terima kasih. Nama saya Mubarak Sofa, NIM 2019-51130. Selanjutnya saya akan membuka hasil pekerjaan kita. Tunggu sebentar. Review jurnal nasional jaringan komputer. Untuk tujuan penelitian, saya bacakan terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan: 1. Dapat memonitoring log session connection pada perangkat kerja, user PC, dan laptop. 2. Mempermudah untuk memberikan hak akses kepada vendor pada saat melakukan preventive maintenance. Kajian pustaka. Cisco Identity Service Engine adalah solusi yang cocok bagi perusahaan enterprise dalam menegakkan peraturan keamanan, meningkatkan keamanan infrastruktur, dan merampingkan operasi layanan karena memiliki kemampuan mengumpulkan informasi secara real-time dan secara proaktif menegakkan kebijakan security dalam infrastruktur jaringan. Secara umum, Cisco ISE menggabungkan layanan AAA atau AAA atau Authentication, Authorization, and Accounting, postur, profiling, dan layanan manajemen GUIS dalam suatu platform tunggal. Administrator dapat secara terpusat membuat dan mengatur kebijakan akses kontrol terhadap pengguna dan perangkat jaringan. Selain itu, Cisco ISE dapat secara otomatis mengenali dan mengklasifikasi perangkat, hak akses user berdasarkan profilnya, dan kebijakan security yang harus dipenuhi oleh perangkat yang bersangkutan. Selanjutnya bisa dibacakan Mas Sela untuk lanjutannya. Ya, Cisco ISE aplikasi mempunyai fitur-fitur sebagai berikut: autentikasi dan otorisasi terhadap pengguna endpoint sesuai dengan grupnya. Postur assessment adalah melakukan validasi endpoint terhadap sistem operasi yang digunakan service pack. Hotfix, versi antivirus, software security lain, registry, termasuk proses-proses yang boleh atau tidak boleh berjalan pada endpoint. Aturan-aturan dalam melakukan postur assessment bisa berbeda antara satu grup dengan grup yang lain. Aturan untuk postur assessment seperti hotfix, service packs, versi antivirus dapat diperbarui secara otomatis dengan reguler dari pihak Cisco. Quarantine adalah aturan sementara yang diberikan pada endpoint yang tidak memenuhi aturan kebijakan keamanan jaringan pada saat dilakukan postur assessment. Automatic remediation adalah kemampuan memberikan layanan penyembuhan secara otomatis terhadap endpoint yang tidak memenuhi aturan kebijakan keamanan jaringan yang ditetapkan. Sebagai contoh, pengguna endpoint dapat dibimbing langkah demi langkah agar dapat memenuhi kriteria postur assessment tanpa perlu membutuhkan pengetahuan khusus.
Bisa dilanjutkan metode penelitiannya, Mas Sela. Oke, untuk metode penelitian, metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian ini untuk aplikasi ini adalah metode studi literatur. Studi literatur merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, penulis memilih studi literatur untuk mengumpulkan referensi dari jurnal-jurnal yang memiliki kemiripan dalam implementasi aplikasi ini dan dari buku putih dokumentasi proyek implementasi Cisco ICD-PT Lintasarta dan menggunakan mesin pencari Google untuk mencari referensi. Terima kasih, Mas Sela. Selanjutnya untuk hasil penelitian bisa dibacakan Mas Nur Muhammad Iskandar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari jurnal nasional yang sudah diringkas. Tahap analisis dan desain sistem berfokus pada sebuah desain menggunakan blok diagram untuk menggambarkan bagaimana cara kerja sistem keamanan jaringan akan dikembangkan secara garis besar. Tahap awal untuk memperkuat sistem keamanan jaringan untuk IT polisi pada Lintasarta adalah dengan mengganti beberapa perangkat pada layer 2 yang sebelumnya menggunakan switch access unmanaged menjadi switch access managed dari Cisco yang sudah support untuk menjalankan fitur Network Access Manager. Ini adalah sebuah gambarnya dari sisi topologi tidak ada yang berubah, hanya saja ada pergantian perangkat hardware di sisi layer 2 yang di blok berwarna merah. Bisa dilihat pada gambar dari switch access yang menuju ke end user. Ini gambarnya, bisa dilihat. Baik, setelah pergantian perangkat selesai, kemudian dapat diimplementasikan alur kerja sistem Network Access Manager pada end user. Pada gambar di atas, dapat dilihat sistem keamanan yang bekerja melalui rangkaian proses yang cepat karena langsung bisa diakses, sedangkan pada saat sudah diintegrasi dengan Network Access Control, dapat dibagi ke dalam 3 proses utama, yaitu 1. Proses permintaan autentikasi pada saat ingin menghubungkan ke jaringan internet. 2. Proses pengecekan oleh sistem NAC apakah user tersebut sudah terdaftar dalam sistem Active Directory atau tidak. Jika user tersebut terdaftar, maka akan diberikan akses yang sesuai dengan role user tersebut. 3. Setelah proses kedua selesai, baru kemudian user mendapatkan hak aksesnya untuk menggunakan akses aplikasi maupun server dan lainnya. Untuk role user dengan vendor rangkaian kerjanya sama, namun ada sedikit perbedaan dalam proses awal untuk mengakses jaringan internet. Ini bentuk flowchart atau flowchart yang di atas tadi untuk role usernya. Selanjutnya untuk vendor perbedaannya ada di operator karena vendor bukan karyawan Lintasarta. Biasanya vendor menggunakan jaringan Lintasarta untuk keperluan preventive maintenance dan gangguan. Maka dari itu karyawan yang bertanggung jawab atas vendor tersebut harus request ke helpdesk IT untuk meminta akses jaringan. Pada rangkaian di atas bisa dilihat dari gambarnya,
network access control untuk vendor dapat dibagi ke 3 proses utama, yakni 1. Proses permintaan pada operator atau helpdesk IT dengan mengirimkan email terlebih dahulu ke IT support. Ini alamat emailnya itsupport@lintasarta.co.id. Yang kedua, proses autentikasi ke dalam sistem NAC untuk persetujuan akses tersebut. 3. Proses pengecekan oleh sistem NAC. Apakah user tersebut sudah terdaftar? Apakah user tersebut sudah terdaftar dalam sistem atau tidak? Jika sudah terdaftar, maka akan memberikan akses yang sesuai dengan role user tersebut. Selanjutnya, setelah proses ketiga selesai, vendor mendapatkan hak aksesnya untuk menggunakan akses aplikasi maupun server, dan lainnya untuk keperluan preventive maintenance dan atau gangguan. Selanjutnya, implementasi Cisco AnyConnect pada sisi device and user. Di bagian ini dijelaskan bagaimana requirement yang seharusnya dipenuhi untuk instalasi Cisco AnyConnect dari awal hingga selesai dan terhubung dengan server Cisco ISE. Berikut tahapan-tahapannya. 1. Join domain Lintasarta. Yang kedua, install software standar IT. Yang ketiga, install antivirus standar IT. Yang keempat, setting service wired auto config. Yang kelima, setting auto authentication pada port LAN. Yang keenam, lalu install Cisco AnyConnect pada PC dan laptop user. Hasil pengujian dilakukan pada satu PC user yang sudah diinstal Cisco AnyConnect. Ini bentuk ini gambarnya Cisco AnyConnect Secure Mobility Client. Pada gambar di atas menggambarkan klien Cisco AnyConnect bahwa PC atau laptop tersebut sudah connect dengan network dan statusnya sudah komplain atau sudah terkoneksi dengan sistem ISE. Dashboard Cisco ISE untuk menampilkan dan memonitoring live log dan live session dari setiap perangkat yang sudah terhubung dengan sistem Cisco ISE. Ini bentuk gambarnya, desain gambarnya seperti itu. Dari gambar live log di atas bisa dilihat untuk aktivitas dari yang awalnya device tersebut terhubung dengan jaringan dan proses autentikasi serta sinkronisasi dengan server hingga sampai compliant atau connected yang berarti terhubung. Terima kasih, Mas Iskandar. Selanjutnya untuk kesimpulan bisa dibaca Mas Badrus. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya sendiri yang didapatkan itu antara lain kondisi awal sistem keamanan perusahaan hanya dari freeware. Dan setelah dianalisa, freeware tersebut hanya melindungi sistem dari luar ke dalam. Sedangkan perlindungan dari si end user hanya mengandalkan diri antivirus Trend Micro dan perangkat yang terhubung dengan jaringan LAN langsung terhubung tanpa adanya autentifikasi dari sistem. Apakah perangkat tersebut terdaftar sebagai milik karyawan atau milik orang lain, misalnya vendor. Yang kedua, setelah melakukan implementasi Cisco, dapat disimpulkan bahwa dari monitoring live log dan live session pada setiap perangkat
dapat mengetahui device mana saja yang terhubung ke dalam sistem jaringan, baik monitoring device, karyawan maupun device dari vendor atau pelanggan. Adapun kelebihan dari jurnal ini, yaitu penelitian ini memudahkan pengguna dalam melakukan sebuah proses belajar mengajar. Dan penelitian ini juga akan memberikan gambaran bagaimana sistem keamanan jangan menggunakan Cisco iConnect dengan metode Network Access Manager. Untuk kekurangannya sendiri, dari jurnal ini adalah dari penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibuat belum detail atau kurang efektif. Masih banyak yang harus diperbaiki dalam penyampaiannya agar detail lagi sehingga menjadi lebih sempurna dan efektif. Terima kasih. Saya mewakili dari teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.